Di BPJS 1 itu adalah BPJS Kesehatan Siap Membantu. Kami ditempatkan di rumah sakit. Oke, jadi Sobat JKN dapat mengadukan berbagai permasalahan seputar jaminan kesehatan nasional kepada petugas BPJS 1 di rumah sakit, ya seperti itu. Namun ketika memang pasien atau peserta mengakses lewat mobil JKN, itu kan pasti akan masuk ya setiap informasi ataupun keluhan yang masuk melalui mobil JKN akan. Supaya Sobat JKN mengenal apa itu BPJS 1, mari kita berbincang-bincang dengan Teh Dian selaku petugas dari BPJS 1 yang ditempatkan di rumah sakit. Oke Teh Dian, kalau boleh tahu BPJS 1 itu apa sih dan tujuan yang diadakannya BPJS 1 oleh BPJS Kesehatan itu apa? Seperti itu. Ya, jadi BPJS 1 itu adalah BPJS Kesehatan Siap Membantu. Kami ditempatkan di rumah sakit, kami pegang beberapa rumah sakit, walaupun kami tidak setiap hari ya standby di rumah sakit itu, kami mobile. Dan tugas kami itu selaku BPJS 1 adalah membantu pasien dalam hal itu pemberian informasi ataupun membantu pasien jika terkendala dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit. Itu tugas kami. Seperti itu. Berarti untuk yang ditempatkan di rumah sakit itu biasanya dari BPJS Kesehatan sendiri itu berapa orang sih Teh untuk petugasnya gitu, untuk perbantuan untuk pelayanan BPJS 1 ini seperti itu? Ya, kami setiap P3RS ya sebutannya kadang memegang ada yang 4, ada yang 5 ataupun 6 rumah sakit. Tapi ketika kami di rumah sakit, kami juga berkolaborasi dengan petugas rumah sakitnya sendiri. Petugas rumah sakitnya sendiri itu namanya PIPP rumah sakit atau disingkat PIPP-RS. Nah, nanti kami berkolaborasi tentunya dengan PIPP-RS pada saat di rumah sakit. Yang tadi ya terkait pasien-pasien yang meminta informasi ataupun yang terkendala tentang pelayanan kesehatan di rumah sakit. Jadi setiap rumah sakit mungkin berbeda-beda ya untuk si pegawainya dan tugas atau job desk untuk pelayanan BPJS 1 sendiri berbeda-beda seperti itu ya. Betul, ada ya isinya masing-masing. Oh iya seperti itu ya. Kalau untuk cara peserta JKN untuk mendaftar atau misalkan menyampaikan permasalahannya ke BPJS 1 itu gimana sih Teh kalau misalkan di rumah sakit seperti itu? Ya, ketika kami tidak ada di tempat, ketika mungkin kita sedang mobile di rumah sakit yang lain, jika memang peserta membutuhkan informasi atau mengalami kendala dan mau menyalurkan pengaduannya, itu bisa menghubungi kami. Nomor kami itu tertera di poster-poster yang ditempel di rumah sakitnya sendiri. Itu banyak ya poster-poster yang ditempelnya. Ataupun ketika memang tidak menemukan poster, bisa langsung ke petugas PIPP rumah sakitnya sendiri gitu. Karena PIPP rumah sakit itu standby pasti di rumah sakit dan merupakan perpanjangan juga dari BPJS 1 ya. Jadi pasien nanti akan menghubungi PIPP RS jika memang membutuhkan informasi atau pengaduan. Setelah memang disampaikan permintaan informasi atau pengaduannya, kemudian PIPP RS ini akan memberikan informasi ataupun melayani pengaduannya tersebut. Namun jika memang tidak bisa diberikan informasinya, itu PIPP-RS itu akan mengekskalasi kepada kami. Begitu. Kalau misalkan tidak terselesaikan di rumah sakit, nanti akan kami bantu. Mungkin harus dilakukan pengecekan aplikasi atau apa, nanti akan kami bantu. Seperti itu. Berarti secara garis besar nanti ketika petugas dari BPJS 1 itu tidak ada di rumah sakit, maka bisa menghubungi nomor-nomor yang ada di poster-poster BPJS 1 ya, seperti itu ya Teh? Di poster itu tertera nomor PIPP rumah sakit dan P3RS BPJS Kesehatan. Ya, kasih Teh. Kemudian tadi cara pengaduan ya, kemudian selanjutnya untuk apa aja sih masalah-masalah atau problem-problem dari peserta JKN atau Sobat JKN yang bisa diadukan gitu di BPJS 1 itu, seperti itu? Ya, untuk masalah atau pengaduannya sendiri itu berbagai macam. Ada tentang administrasi, mungkin terkait data yang berbeda-beda itu banyak, ataupun jenis kepesertaan, misalkan tidak aktif bisa jadi ya status kepesertaan itu tidak aktif, ataupun yang tadi kalau untuk pengaduan terkait administrasi sendiri, tentunya ketika dikonfirmasi
informasi dari petugas PIPPRS, kita akan teruskan lagi dari PIPPRS, diteruskan ke BPJS 1. Kami akan teruskan lagi ke bagian kepesertaan atau Yanser ya di kantor cabang masing-masing. Karena kan untuk terkait administrasi harus dilakukan pengecekan khusus ya, mungkin di aplikasi kepesertaan seperti itu. Itu terkait administrasi. Kemudian untuk terkait pelayanan, mungkin keluhan yang suka muncul itu iur biaya, kadang itu akan kami lakukan feedback langsung ke petugas rumah sakitnya jika menemukan memang hal-hal yang di luar prosedur ya, seperti iur biaya ataupun obat kosong, itu yang sering terjadi. Kemudian kesulitan mendapatkan kamar rawat inap sesuai hak kelas, itu yang sering untuk pelayanan yang sering kami temukan di lapangan seperti itu. Oke, jadi Sobat JKN dapat mengadukan berbagai permasalahan seputar jaminan kesehatan nasional kepada petugas BPJS 1 di rumah sakit, ya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, apa sih namanya, kalau misalkan petugas BPJS 1 itu tuh ada jadwal rutinnya nggak, atau misalkan jadwal rutin dan jam operasional gitu lengkapnya? Oh, ya. Jam operasional BPJS 1 sendiri itu tidak 24 jam. Jadi kami melayani jam operasional jam 8 sampai jam 5 sore. Itu tertera di poster yang tertempel di masing-masing rumah sakit. Jadi kalau untuk pelayanan atau pemberian informasi 24 jam, mungkin itu bisa diarahkan ke care center ya di 165. Seperti itu. Tapi aku penasaran kan, misalkan tadi kan disebutkannya lewat ketika petugas BPJS 1 tidak ada di rumah sakit ya. Misalkan BPJS 1-nya itu ada di rumah sakit, itu apakah si peserta itu dapat mengadukan langsung kepada BPJS 1 permasalahannya, atau misalkan ke PIC dari rumah sakitnya terlebih dahulu seperti itu? Ya, untuk alurnya sendiri itu tetap melalui petugas PIPPRS-nya dulu. Jadi yang ke kita itu atau ke BPJS 1 ketika memang tidak bisa ditangani oleh petugas PIPPRS-nya itu. Jadi dieskalasikan baru ke kami gitu. Jadi di sana mungkin di masing-masing rumah sakit kan sudah ada ya namanya pusat informasi PIN BPJS ya. Ketika memang peserta mengalami kendala itu bisa ke petugas PIPPRS-nya terlebih dahulu. Jika memang kami ada di situ tetap oleh PIPPRS dulu. Jika PIPPRS tidak bisa menangani baru kembali ke kita ke BPJS 1. Oke, baik teh. Nah, kan tadi disebutkan yang mengenai BPJS 1. Kalau misalkan apa sih yang membedakan gitu antara BPJS 1 dengan layanan pengaduan-pengaduan lainnya, seperti misalnya Mobile JKN atau kemudian ada yang dinamakan dengan BPJS online. Mungkin dalam hal ini kelebihan apa sih yang bisa didapat oleh peserta JKN jika mereka memilih untuk mengadukan permasalahannya tersebut melalui BPJS 1 gitu. Oh ya, kalau BPJS 1 sendiri itu kan nomor HP ya yang di-sharekan di poster-poster itu, jadi memang pengaduan langsungnya kepada petugas gitu. Berbeda dengan mungkin layanan atau kanal lainnya, misalkan Pandawa, mungkin ya sistemnya lebih ke sistem atau robot mungkin ya untuk awalnya, tapi setelahnya memang oleh petugas. Tapi ketika memang menghubungi nomor BPJS 1 itu langsung ke kami, nomor kontak petugasnya masing-masing sesuai dengan rumah sakit, dan itu langsung kami lakukan tindak lanjut gitu terhadap informasi ataupun pengaduan yang dibutuhkan oleh peserta. Oke, seperti itu. Nah, teh kemudian ketika peserta JKN itu sudah mengadukan permasalahannya kepada BPJS 1, apakah peserta JKN itu dapat memonitoring itu pengaduannya itu sudah sampai mana gitu? Seperti itu. Apakah bisa? Ya, terkait pengaduan pasien yang langsung datang ke BPJS 1 di rumah sakit, ketika memang sudah kita diskusikan dengan pasiennya namun tidak ada atau belum tertangani, kita akan meminta nomor kontak dari pasien atau peserta tersebut. Namun kalau misalkan pasien atau peserta mengakses informasi atau pengaduan lewat Mobile JKN, itu akan masuk ke dalam SIPP kami. SIPP adalah saluran informasi dan penanganan pengaduan. Jadi setiap informasi atau pengaduan yang mereka input akan masuk ke kami dan kami akan langsung lakukan tindak lanjut. Ada SLA-nya yaitu 3 hari. Itu nanti ketika kita lakukan tindak lanjut di SIPP, pasien atau peserta dapat monitoring di HP-nya masing-masing ketika sudah ada jawaban dari kami. Ya, dan itu SLA-nya 3 hari. Nah, setelah Sobat JKN mengetahui apa itu BPJS 1, kemudian bagaimana cara mengadukan permasalahannya, dan apa saja permasalahan yang dapat diadukan. Nah, kan biasanya kita kalau misalkan pakai aplikasi atau mendapatkan layanan dari suatu tempat atau rumah sakit, ya biasanya kan kita memberikan feedback gitu ya. Apakah layanan itu tuh sempurna atau tidak gitu. Atau misalkan kita bisa memberikan
masukan gitu ya kepada pihak BPJS mengenai pelayanan BPJS 1 ini. Itu tuh ada nggak sih teh tempat atau wadah gitu untuk menerima feedback dari masyarakat terkait layanan BPJS 1 seperti itu? Ya, kalau terkait dari layanan BPJS 1 sendiri mungkin diakumulasikan terhadap layanan yang diterima pasien itu sendiri di rumah sakit atau di vaskes gitu. Jadi ketika pasien atau peserta sudah mendapatkan pelayanan maupun dia pelayanan kesehatan atau pelayanan informasi mungkin dari petugas, pasien atau peserta itu bisa melakukan feedbacknya melalui aplikasi di mobil JKN itu sendiri di menu kesan. Jadi ada yang namanya kesan, yaitu kesan dan pesan setelah pelayanan. Kalau di aplikasi mobil JKN sendiri, peserta dapat mengakses di info riwayat pelayanan. Kemudian peserta atau pasien itu dapat memberikan bintang. Di situ ada bintang, bintang terkait pelayanan yang sudah mereka dapatkan di rumah sakit. Gitu. Mungkin kepuasan ya istilahnya. Jadi nanti kita bisa lihat per masing-masing rumah sakit itu tingkat kepuasan pasien atau pesertanya itu berapa. Gitu. Seperti Gojek memberikan bintang kepada drivernya, kita juga diberikan bintang dari peserta atau pasien kepada petugasnya, seperti itu. Jadi Sobat JKN jangan lupa kasih feedback ke petugas BPJS 1 melalui mobil JKN, seperti itu. Ya, kalau untuk terkait feedback yang diberikan oleh peserta atau pasien ke BPJS 1 itu mungkin menyeluruh terhadap pelayanan kesehatan yang telah diberikan dari vaskes tentunya, dan pasien dan peserta ini atau peserta akan mengisi kesan dan pesan setelah pelayanan, di mana mereka harus akses dulu nih aplikasi mobil JKN. Di situ ada menu iCare JKN, info riwayat pasien, dan di situ pasien bisa memberikan bintang. Bintangnya itu tergantung kepuasan pasiennya itu sendiri, ataupun mengisi pesan. Misalkan pasien punya unek-unek ya terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh vaskes, bisa diisi dengan kalimat atau kata-kata yang memang mungkin mereka ya adukan. Itu bisa. Jadi seperti Gojek ya sistemnya, mengisi bintang kepada driver. Kalau untuk mobil JKN sendiri di situ ada iCare, mengisi bintang terhadap pelayanan yang diberikan oleh vaskes kepada pasien. Seperti itu. Gimana nih Sobat JKN tentang layanan BPJS 1 dari BPJS Kesehatan? Kalau misalkan ada masalah terkait dengan jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, maka jangan apa-apa tuh diviralin ya. Jadi kita bisa adukan kepada BPJS 1 yang ada di rumah sakit terdekat. Sampai jumpa Sobat JKN, saya Ria. Saya Dian. Sampai jumpa di podcast Jawara JKN berikutnya.